Oke, aku cuma mau nanya, sebenarnya proses pemilihan film-film ini kurasinya seperti apa sih gitu? Dan mungkin kalau untuk Brian sendiri gimana sih perasaannya dan juga kenapa menerima tawaran sebagai brand ambassador untuk Korea Indonesia Film Festival ini? Terima kasih. Sandia dari Your Indonesia. Silahkan yang jawab Rifki ya. Proses kurasinya seperti apa sih? Kurasinya kebetulan tahun ini kita memilih beberapa film. Ada banyak film yang memang belum tayang juga yang sempat kita pikirkan untuk ditayangkan di Indonesia. Cuman kayaknya karena udah lewat Chuseok biasanya film Koreanya agak sedikit lebih slow ya. Karena biasanya Chuseok film-film besar. Melihat line up yang ada saat Chuseok, film Koreanya justru udah tayang semua seperti Road to Boston, Dr. Chon and the Lost Talisman, dan Cobweb. Jadi dari antara line up itu semua yang paling cocok, yang memang kebetulan banget belum tayang, kita ambil Cobweb. Dan film-film lainnya, film Indonesia, bagi saya 4 film Indonesia yang dihadirkan di tahun ini itu memiliki makna yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Semuanya punya sesuatu yang baru dan belum pernah ada di film Indonesia. Autobiografi, film yang lebih bermain watak instead of bermain cerita yang panjang dan segala macam. Kita benar-benar diinvestasikan ke watak masing-masing karakternya. Ketika berhenti di sini, belum pernah kita ngerasa sebodoh itu dibodoh-bodohin sama komputer kan. Kita selalu bilang komputer mesin, komputer itu cuman alat, komputer buatan manusia. Sebegitu kita meremehkannya teknologi, tapi kita malah bisa menginvestasikan perasaan kita sampai ketika berhenti di sini, semua orang, semua penonton 1,5 juta sekian penonton ikut berinvestasi perasaan mereka saat menonton. Bagi saya itu suatu hal yang berbeda banget. Susuk, kenapa pilih susuk? Susuk itu spesialnya ketika orang lagi fokus bikin hantu dan penampakan, ini bikin pendapatan. Susuk nyari pendapatan dong. Jadi sebuah horor yang berbeda bagi saya. Kenapa alasannya susuk dimasukin? Dan sorry, satu lagi apa ya, berarti susuk Hello Ghost. Hello Ghost tentu saja itu pilihan personal saya kalau Hello Ghost. Kenapa saya pilih Hello Ghost tahun ini di antara beberapa film Indonesia? Saya ingat dulu waktu CGV masih namanya Blitz, saya meremehkan sebuah film, datang ke bioskop, beli tiketnya, nggak tahu film apa, nggak lihat trailernya. 30 menit pertama saya komplain, ini film Korea, orang Korea bisa bikin film nggak sih? Dia nggak bisa, ceritanya tuh ngalor ngidul, cerita nganterin hantu segala macam. Begitu filmnya selesai, lampunya nyala, saya nggak nyangka itu jadi salah satu film favorit saya sepanjang masa, film Korea. Menurut saya Hello Ghost yang dibuat oleh Falcon cukup decent, dan apa poin-poin yang ingin disampaikan bahwa family is matters, kita jangan egois, dan kita tetap harus stay positif dan berusaha dan sebagainya. Semuanya tersampaikan dengan cukup baik. Itu alasannya proses kurasinya bisa terpilih film-film tersebut. Kalau film-film lainnya kayaknya teman-teman udah tahu ya. Mungkin kalau yang udah sering datang screening tahu kenapa film-filmnya dipilih. Dan untuk Brian silakan. Tadi pertanyaanmu pertama kenapa ya? Kalau kurasi kan kamu, kalau kurasi nggak mungkin aku yang jawab dong. Pertama kali diundang Besti karena bercanda. Sebenarnya tahun lalu juga saya sudah diundang, tapi sedih sekali schedule tidak jodoh ya kita pas itu lagi tayang film Miracle in Cell Number 7. Dan aku personally kalau ada kesempatan apapun untuk membawa film-film, apalagi film buatan negeri tercinta kita Indonesia ini untuk ke panggung yang lebih luas atau ke penonton-penonton yang baru, I will always be ready gitu. Dan di sini pas banget juga aku sama tim CGV juga udah sering banget ketemu juga, tim tempat ini berapa kali premier juga di sini. Jadi pas mereka ditawarkan untuk menjadi brand ambassadornya, aku langsung oke, boleh. Cek tanggal semuanya sama manajer saya, dan akhirnya
deal semua, oke, bisa langsung jalan. Oke, di sini sekarang. So thank you juga semua tim CGV. Thank you buat ini juga Korean Indonesian Film Festival, dan nggak sabar buat festival-festival lainnya juga. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Tadi saya pikir pertanyaannya adalah gimana proses kurasinya Brando Mandi. Oh, apa? Oke, urutannya tadi di sebelah kiri udah, di sebelah tengah ada nggak? Aduh. Nah, dari Radio RRI ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai pelaksanaan festival film Korea Indonesia untuk tahun ini. Ini kan sudah diadakan sejak 2013 ya festival film ini. Nah, kalau dari pengamatan Mas Rifki nih ya, kira-kira nggak usah sampai dari 2013 kali ya, dari yang sempat kemarin aja berdua atau 3 tahun belakangan ini, sebenarnya bagaimana sih minat masyarakat Indonesia terhadap film-film Korea gitu, perkembangannya gimana? Mungkin bisa dibandingkan antara pengunjung yang mendatangi KIF tahun 2022, 2021. Terus yang 2023 ini targetnya kira-kira berapa orang yang akan melihat festival film ini. Kemudian kalau untuk ambasadornya mungkin punya kesan-kesan tersendiri gak sih dengan film-film Korea, atau pernah nonton film Korea yang paling berkesan tuh apa? Mungkin drama Korea. Kira-kira kalau dibandingkan dengan film Indonesia apa sih mungkin ada yang bisa dicontoh gitu kemajuan dari film-film Korea. Seperti itu, makasih. Mbak ini sore-sore nanyain angka loh. Angka, oke. 2020, 2021, 2022. Aku ambil 3 tahun itu dulu ya Mbak ya. 2020 merupakan tahun terberat bisnis perfilman di Indonesia, terutama festival. Banyak festival di dunia itu di cancel, salah satunya Cannes Film Festival. Banyak semua film diundur di tahun 2020. Kemudian reminder sekali lagi ya, masa-masa dimana kita harus pakai masker lapis 3, lapis 4. Kursinya 1 kosongnya 2, terus 1 sampai 101, bentar lagi bikin SOS kan di garis gitu. Kalau dibilang membaik, harapan kami membaik. Tahun lalu lebih baik dari tahun sebelumnya karena waktu pandemi sempat yang kosong-kosong. Terus tahun lalu lumayan agak penuh. Tahun lalu sebenarnya udah ngajak Brian ada Miracle, jadi inden kita minta Brian jadi ambasador. Indennya 1 tahun. Waktu itu ada Miracle. Jadi tahun ini kita akan coba fokus bisa lebih baik daripada tahun lalu, karena itu yang mau coba kita bangkitkan dulu, kembali ke Korea Film Festival, kemudian di bioskop. Satu itu. Kedua, kalau misalnya tadi ditanya bagaimana film Korea di Indonesia, kebetulan tahun ini Indonesia mecahin 2 rekor sekaligus. Jadi film Korea terlaris pertama di Indonesia nomor 1 itu Parasite sekitar 600.000 sekian, hampir 700 aku lupa. Kemudian tahun ini sempat di nomor 2-nya itu adalah ada 3 film. Film pertama itu filmnya Cha Eun-woo, Decibel. Dia masuk film Korea terlaris kedua di Indonesia. Memang angkanya nggak besar, 200.000 sekian. Kemudian Decibel dikalahkan sama The Child, 230.000 sekian. Kemudian dikalahkan lagi sama The Moon. The Moon kalau nggak salah 390.000 atau 400.000 sekitar itu. Jadi tahun ini sebenarnya kalau bisa dilihat film Korea lagi balap-balapan, meskipun di Koreanya sebenarnya tidak terlalu bagus. Teman-teman boleh cek box office The Moon, The Child ataupun Decibel. Di negara manapun nggak bagus, di Indonesia justru malah naik. Mungkin salah satu pengaruh dari Netflix atau Disney Plus atau OTT lain yang nggak boleh sebut merek ya udah sebut juga. OTT yang gempurannya banyak banget Korea, yang variatif dan makin berkembang. Jadi makin banyak orang yang aware bahwa konten Korea itu nggak cerita tentang cuma perempuan miskin,
ketemu opa-opa ganteng, kaya, tapi sukanya sama yang miskin, padahal punya teman yang lebih cantik, terus mereka happily ever after. Enggak, ternyata ada yang bunuh-bunuhan. Salah satunya surprisingly The Child ya, film tentang bunuh-bunuhan tapi penontonnya banyak. Decibel cerita tentang balas dendam menggunakan bom. Kemudian The Moon cerita orang Korea yang terdampar di bulan. Itu justru hal-hal yang aneh. Kami pikir bakal yang film Korea tahun ini yang besar pasti tentang opa-opa yang jatuh cinta kepada oni-oni yang cantik gitu. Ternyata enggak, ternyata justru genre yang berbeda. Mungkin akan jadi sebuah refleksi tersendiri juga bagi kita di Indonesia. Wah, ternyata kalau loncat genre itu seru juga. Mungkin bisa kali ya ke depannya seperti itu. Untuk Brian, silakan. Makasih tanya pertanyaannya. Tadi pertanyaan maaf ya, sorry apa lagi? Lupa. Kesan-kesan ya. Kesan tersendiri gimana terhadap film Korea? Oke. Kalau aku mau dengan film Korea favorit mungkin ini agak bias, tapi jujur kayaknya Miracle in Cell Number 7. Aku sampai sekarang ini setiap kali nonton versi Korea masih nangis kayak orang gila. Itu salah satu film yang bisa dibilang yang aku jatuh cinta banget sama film buatan Korea. Dan satu hal yang buat aku sesuatu yang kita bisa ambil mungkin. Tadi sempat pertanyaan, maaf, yang bisa dibedakan film Indonesia sama film Korea ya. Itu agak sulit ya, soalnya cara proses syutingnya pun juga beda, waktunya bisa film-film Korea jauh lebih lama. Tapi film Korea sama film Indonesia lumayan banyak kemiripan secara cerita. Kita jokesnya lumayan banyak yang masuk. Kisah cinta-cinta, jatuh cinta sama orang kaya tersendiri itu juga lumayan baik masuk. So sebenarnya kita banyak kemiripan. Cuman ya ada beberapa elemen yang buat kita agak sulit untuk menandingi film-film Korea. Tapi ya salah satu yang aku paling ingat sampai sekarang tuh ya American Summer 7. The Moon, karena pacar saya memaksa saya untuk nonton itu dan ternyata keren juga. Sama seperti apa ya tadi Rifki bilang, aku kira cuma opa-opa ganteng atau oni-oni, ternyata enggak, ada ini member EXO kan, bener kan kalau nggak salah Dio, terdampar di bulan, dan itu sangat-sangat keren. Ya itu sih. Yang baru kalau yang aku selalu dalam hati aku tuh American Summer 7. Oke, terima kasih, semoga menjawab ya. Tapi aku mau colongan, ya mungkin berarti di Cell Number 7. Ya, enggak dong. Amit-amit Ton. Jangan Filmnya. Oke, aku mau colongan sekalian nanya dong sama Silakan, Mbak Manda.